Sudah beberapa kali isu kepulangan Rizik Syihab ini digaungkan. Mau pulang kok ribut aja, padahal pas pergi ke Arab Saudi tahun 2017 itu kan diam-diam bae. Katanya sekedar mau umrah, malah lanjut hingga 3 tahun lebih. Nuduh-nuduh dicekal sama pemerintah Indonesia sehingga gak bisa pulang. Katanya dipersulit hingga dibilang gak diurusin. Ternyata emang dianya yang gak mau pulang. Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh sudah membongkar semua data. Semua tanggal di mana sebenarnya Rizik bisa pulang sendiri, tidak ada yang menghalangi. Tapi memang dianya yang memilih untuk tidak pulang. Sejak tahun 2017 hingga akhir 2018 ada 3 kali kesempatan buat Rizik untuk pulang, tapi dianya yang gak pulang. Malah terus saja menyalahkan pemerintah. Ketahuan kan kedoknya. Oke, sekarang kita melihat dari sudut lain. Sudut pandang warga masyarakat. Selama ini Rizik selalu diglorifikasi sebagai imam besar umat Islam. Padahal nggak pasti semua umat Islam negara ini menganggap dia sebagai iman besar. Saya sebagai umat muslim akan mempertanyakan ceramah Rizik di dalam berbagai video yang tersebar. Kata-katanya kasar, tidak mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi semua di alam ini. Rahmat apa yang dibawa oleh seseorang yang suka mengumpat, suka mencaci maki. Sandingkanlah dengan para ulama NU yang kalem dan adem serta bertutur kata sopan. Pasti terlihat bedanya. Bukan hanya saya, banyak umat Islam negeri ini yang sepaham dengan saya. Buktinya Presiden Jokowi menang dalam Pilpres 2019, padahal lawannya terus saja memainkan nama besar Rizik. Buktinya, waktu itu bahkan pasangan Jokowi Ma'ruf menang di Provinsi DKI Jakarta. Yang bisa dibilang adalah home base-nya Rizik Syihab, FP dan PA212. Kalau nama Rizik memang sangat berarti, khususnya bagi warga Jakarta, tidak mungkin pasangan Jokowi Ma'ruf bisa menang. Nah, pada bulan November tahun 2019, Parameter Politik Indonesia mengadakan survei soal kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Yang setuju sebanyak 34,6%. Sedangkan yang bilang Rizik harus tetap di Arab Saudi sebanyak 19,5%. Anehnya, yang tidak menjawab justru lebih banyak lagi, sebesar 45,9%. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, itu artinya masyarakat tidak mau tahu Rizik mau pulang atau tidak. Isu itu tidak lagi penting buat masyarakat. Mereka sudah bosan dengan isu tersebut. Saat ini, isu kepulangan Rizik Syihab boleh dibilang sudah mencapai 99%. Namun di lain pihak ada pula selentingan bahwa dia bakal batal pulang lagi. Karena adanya 2 kasus hukum. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Kembali Adi Prayitno memberikan analisanya. Kalau perkiraan saya, 50-50 antara pulang gak pulang. Bukan sekali ini saja gosip Rizik akan pulang. Sebelumnya juga rumornya begitu, bahkan dijemput di bandara, ujar Adi. Saking seringnya isu kepulangan itu terbukti gak jadi. Maka masyarakat jadi cenderung biasa saja menyikapinya. Orang antara percaya gak percaya, pulang syukur, gak pulang juga gak apa-apa, ujar Adi. Adi juga menegaskan bahwa Rizik Syihab sudah jadi komoditas politik. Apa yang dia lakukan pasti akan jadi berita. Namun, tetap saja tanggapan masyarakat kan tetap biasa saja. Hanya para politisi yang kemudian mempolitisir isu kepulangan Rizik itu. Ya PKS, ya Fadlizon, ya mereka itulah. Nah, bagaimana dengan warga masyarakat di sekitar tempat tinggal Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat? Sebuah artikel berita yang dirilis oleh Tempo.co menjawab pertanyaan ini. Tempo mewawancarai warga di sana. Salah satunya adalah Arif, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di depan rumah Rizik Syihab yang juga markas FPI.
Arif mengaku tidak begitu antusias menyambut kepulangan Rizik. Udah biasa saya mah, kan dia emang orang sini. Jadi biasa saja kalau ketemu lagi, ujar Arif. Memang di sekitar kediaman Rizik terlihat marak dengan adanya spanduk dan poster menyambut kedatangan Rizik. Menurut Arif, spanduk dan poster itu dipasang oleh anggota FPI. Jadi bukan oleh warga sekitar. Satu warga lagi bernama Agus juga bersikap serupa, tidak begitu antusias dengan kepulangan Rizik. Dia tidak akan ikut berkumpul menyambut kepulangan Rizik. Karena khawatir soal COVID-19. Lagi corona, kalau kita kena kan repot juga. Warga juga gak mau ramai-ramai karena lagi pandemi corona, kata Agus. Sementara itu, Detik.com mewawancara ketua RT di wilayah itu, Jeki Marino. Sebagai ketua RT, Jeki lebih memperhatikan protokol kesehatan ketimbang soal menyambut pulangnya Rizik. Jeki mengantisipasi banyaknya pengikut Rizik yang akan menyambutnya di Petamburan. Jeki berharap mereka mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan imbauan dari pemerintah. Mengingat bahwa Petamburan sempat jadi zona merah, jadi dia harap semua mau menjaga. Sebenarnya kita sudah sama-sama tahu imbauan dari pemerintah sampai ke rakyat sudah tahu standarisasinya ya seperti itu. Hanya saja, kalau sudah masa banyak, saling membantu ya. Kita saling menjaga dan sudah mengerti ya. Saya rasa seluruh Indonesia sudah mengerti. Saya harap protokol harus dijaga, kata Jeki. Harusnya Rizik mendengar apa kata Pak RT ini. Tapi saya gak yakin. Presiden saja dia sebut ilegal. Gimana yang hanya seorang ketua RT? Pegangannya Gubernur Anies. Saya juga gak yakin apakah Anies akan memperingatkan Rizik soal pengumpulan massa di saat pandemi. Itu loh seperti kasusnya Bahar Smith yang balik ke penjara lagi karena mengumpulkan massa. Anies, demo PA 212 saja dia bolehkan kok, masak massa berkumpul menyambut Rizik kok dilarang. Kabarnya FPI juga menolak aturan karantina 14 hari kan? Ya udah nggak apa-apa. Kumpul-kumpul aja di Petamburan, sama Gubernur Anies sekalian. Nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak. Katanya nggak mau nurut aturan pemerintah kan?